Shalom saudara, kita sambung lagi perbicaraan tentang sifat-sifat keilahian Yesus yang membuktikan Yesus benar-benar adalah Tuhan. Sifat yang seterusnya adalah Yesus Maha Hadir. Dalam Injil Matius 28 ayat 20, Yesus berkata begini, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam Matius 18 ayat 20, Yesus juga berkata begini, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saya ingin menarik perhatian saudara kepada kata-kata Yesus dalam kedua-dua ayat ini. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa. Aku ada di tengah-tengah mereka." Apakah ini kata-kata yang boleh diucapkan oleh seorang manusia yang biasa? Nah, siapa di antara nabi-nabi atau rasul-rasul Tuhan yang boleh mengucapkan kata-kata ini? Nah, setahu saya, tidak ada orang yang seperti itu yang boleh berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tidak ada orang yang boleh mengucapkan kata-kata begini. Nah, Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Maha Hadir dengan berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Dan ini membawa suatu kebenaran yang sangat penting dalam kita menjelaskan atau mempertahankan ketuhanan Yesus. Walaupun Yesus tidak berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Namun kata-kata yang keluar dari mulut Yesus sangat menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sini saya ingin memberi beberapa contoh kata-kata Yesus yang menunjukkan ketuhanannya. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, apakah ini kata-kata manusia biasa? Dan lagi dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Lagi dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata lagi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ini bukan kata-kata dari manusia biasa. Nah, Yesus juga berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, "Aku telah turun dari surga." Nah, kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata ini, saya rasa orang ini tidak betul pikirannya. Karena tidak ada orang yang akan berkata, "Aku turun dari surga." Maka di sini kita lihat, Yesus tidak perlu mengatakan, "Aku adalah Tuhan." Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sifat keilahian Yesus yang seterusnya adalah Maha Tahu. Nah, beberapa kali dalam Injil, Yesus menunjukkan bahwa Yesus memiliki sifat yang Maha Tahu, yaitu sebelum sesuatu hal atau peristiwa itu terjadi, Yesus telah memberitahunya
lebih awal dan perkara itu terjadi. Contohnya, Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas. Pada malam jamuan terakhir bersama murid-muridnya, Yesus berkata bahwa orang yang mencelupkan tangannya bersama-sama dengan dia dalam pinggan, dialah yang akan mengkhianatinya. Itu dalam Matius 26 ayat 23. Dan perkara itu benar-benar terjadi. Yudas yang mengkhianati Yesus dengan menjualkan Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah, Yesus juga tahu Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan Yesus menambahkan lagi berkata bahwa selepas Petrus menyangkalnya, ayam akan berkokok. Nah, si Petrus keras-keras menolak kenyataan itu dan berkata, "Sekalipun aku harus mati, aku takkan menyangkal engkau." Tapi tepat seperti mana kata Yesus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan selepas itu ayam berkokok. Yang luar biasanya, sebelum hal atau peristiwa itu terjadi, Yesus telah memberitahunya lebih awal dan sangat detail atau sangat terperinci. Dan semuanya terjadi seperti mana yang dikatakan Yesus. Selain itu, Yesus tahu tentang sejarah kehidupan seorang perempuan Samaria yang belum pernah dijumpainya. Dan ceritanya ada diberitahu dalam Yohanes pasal 4. Nah, Yesus tahu tentang perkawinan perempuan Samaria itu. Yesus tahu bahwa perempuan ini telah berkawin 5 kali. Dan hal ini sangat mengejutkan perempuan Samaria itu. Dan dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang yang luar biasa. Dan perempuan Samaria ini berasa sangat terkesan dengan kata-kata Yesus, sehingga dia telah mengajak seluruh orang di kota Samaria untuk datang berjumpa dengan Yesus. Perempuan itu memberitahu mereka kata-kata ini dalam Yohanes 4 ayat 30. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maksudnya, perempuan Samaria ini mengaku bahwa Yesus memiliki sifat maha tahu. Nah, kita harus ingat ya, inilah kali pertama Yesus dan perempuan Samaria ini bertemu. Dan Yesus sudah tahu segala-galanya tentang perempuan Samaria itu. Satu lagi perkara yang luar biasa adalah apabila orang-orang dari kota Samaria datang mendengar kata-kata Yesus, mereka juga menjadi kagum dengan kepribadian Yesus. Sehingga mereka bersaksi kepada perempuan Samaria itu dan berkata, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Ya, Yesus benar-benar adalah juru selamat dunia. Amin. Nah, sekali lagi di sini kita lihat kata-kata yang keluar dari mulut Yesus sangat menunjukkan bahwa Yesus bukan sekadar manusia biasa. Kemahatauan Yesus telah mengkagumkan satu kota Samaria. Nah, Yesus juga tahu apa yang terjadi pada zaman akhirat ataupun zaman akhir. Yesus mengajar murid-muridnya hal-hal tentang zaman akhir di dalam Injil Matius bab 24 dan 25. Bila Yesus mengajar tentang zaman akhir, Yesus tidak perlu merujuk kepada mana-mana buku rujukan. Ya, dengan penuh otoriti, Yesus memberi penjelasan tentang zaman akhir. Walaupun belum terjadi, Yesus sudah tahu hal-hal tentang zaman akhir. Inilah kemahatauan Yesus.
Dan satu lagi bukti kuat yang sangat menunjukkan kemahatauan Yesus adalah Yesus tahu isi hati dan pikiran manusia. Dalam Injil Markus bab 2, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh dan mengampuni dosanya. Maka apabila hal itu dilihat orang-orang yang beragama, mereka tidak senang hati dan mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Alkitab berkata dalam Markus 2 ayat 8, Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Kemahatauan Yesus juga diakui oleh murid-murid Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 30, mereka berkata, "Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Coba Anda bayangkan, saudara, kalau Anda adalah perempuan Samaria yang Yesus jumpa, atau Anda adalah si Petrus itu, dan Anda bertemu dengan seorang yang tahu tentang hal-hal pribadi Anda yang lalu, yaitu kehidupan Anda yang lalu, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi, dan perkara itu benar-benar terjadi. Tidakkah itu membuat kamu pikir dan bertanya, siapakah orang ini yang tahu tentang segala-galanya tentang aku? Dan dia juga tahu segala isi hati dan pikiran aku dengan begitu detail. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Yesus. Itulah Yesus yang Maha Tahu. Amin. Nah, Yesus tidak perlu berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Tetapi dengan menunjukkan kemahatauannya, itu jelas menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus tak henti-henti memberi kejutan dan mengkagumkan orang-orang yang hatinya terbuka kepada Yesus. Tapi kepada mereka yang tak percaya, Yesus menjadi batu sandungan. Nah, bukalah hati dan pintu hati Anda kepada Yesus, dan biarlah Yesus masuk, dan lihatlah Yesus bekerja di dalam hidup Anda, membawa perubahan yang menjadikan Anda manusia yang baru. Haleluya! Segala puji dan hormat dan syukur diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Sekian, terima kasih, dan Tuhan memberkati.